and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal masuk ke salah satu film horor supranatural yang cukup melegenda, yaitu The Haunting in Connecticut. Film ini mengikuti sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru demi pengobatan anak mereka. Tapi ternyata rumah itu punya masa lalu yang jauh dari kata normal. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak kejadian aneh dan gangguan yang bikin mereka sadar kalau ada sesuatu yang tidak ingin mereka berada di sana. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan rangkaian foto-foto kematian yang merupakan tradisi yang dulu sempat populer ratusan tahun yang lalu. Kita juga melihat sekilas seseorang sedang mengiris daging manusia dan darah berceceran di mana-mana. Lalu adegan langsung berpindah ke masa sekarang, memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah Campbell yang sedang diwawancarai. Si pewawancara bertanya kenapa semua ini bisa terjadi, dan Sarah pun mulai menceritakan kisahnya. Cerita kembali ke masa lalu, tepatnya pada 19 Juni 1987. Sarah sedang mengantar putranya yang sakit parah bernama Matt pulang dari pemeriksaan rutin di rumah sakit. Selama perjalanan, Sarah terus berdoa agar pengobatan kanker Matt bisa berhasil. Sayangnya kondisi Matt sangat lemah. Mereka harus sering berhenti di pinggir jalan karena Matt terus muntah sepanjang perjalanan yang panjang itu. Sesampainya di rumah, Sarah langsung memberitahu suaminya yang bernama Peter bahwa Matt muntah berkali-kali dan dia sudah lelah melihat anaknya menderita seperti ini. Ternyata perjalanan dari rumah ke rumah sakit memakan waktu 8 jam. Apalagi ketika Matt harus berhenti terus untuk muntah. Karena itu Sarah menyarankan agar mereka pindah lebih dekat ke kota. Peter awalnya ragu karena kondisi keuangan mereka sedang sulit. Dia khawatir mereka tidak sanggup hidup di Connecticut. Tapi setelah melihat istrinya yang kelelahan dan putranya yang sakit, dia akhirnya setuju. Di perjalanan berikutnya, dokter memberitahu Sarah bahwa pengobatan Matt akan sangat berat. Tapi Matt memenuhi semua syarat. Jadi ini adalah satu-satunya peluang terbaik. Saat Matt menjalani perawatan, Sarah mulai mencari rumah baru. Dia melihat banyak tempat, tapi sebagian besar terlalu mahal atau tidak layak. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah besar dan pemiliknya sedang memasang papan sewa. Sarah bertanya harganya, dan karena si pemilik terlihat frustasi, dia malah menawarkan gratis untuk bulan pertama jika mereka secepatnya pindah ke sana. Dia pun langsung mengajak Sarah untuk melihat-lihat rumah tersebut. Dan Sarah langsung jatuh cinta dengan tempatnya yang besar, luas, dan tampak cocok. Tapi di sisi lain dia juga heran kenapa harga sewanya sangat murah. Pemilik rumah akhirnya berkata bahwa rumah itu punya sedikit riwayat atau kisah masa lalu. Sarah kemudian memberitahu Peter bahwa dia sudah menemukan rumah yang bagus, tapi dia menolaknya karena merasa ada yang aneh pada rumah tersebut. Setelah perawatan Matt selesai, mereka berdua pun pulang, tapi kondisi Matt semakin parah. Dia bahkan sulit untuk duduk dan tegak karena menahan rasa sakit. Melihat anaknya seperti itu, Sarah tidak tahan lagi. Dia pun langsung memutar balik mobil dan kembali ke rumah yang disewakan tadi. Dan akhirnya dia sudah mantap. Dia akan menyewa rumah itu demi menghindari perjalanan panjang yang sangat menyiksa anaknya. Tak lama setelah pindah, Matt mencoba menonton TV, tapi dia cepat bosan dan langsung mematikannya. Saat itu kita melihat bayangan samar berdiri di kejauhan. Tengah malam tiba-tiba Matt terbangun. Dia mendengar suara-suara aneh dari lantai atas, tapi dia coba mengabaikannya, menganggap itu cuma imajinasi saja. Dia pun pergi ke kamar mandi dan membasuh wajahnya, namun suara itu tetap tidak berhenti. Karena penasaran, dia pun memutuskan untuk segera memeriksanya. Matt turun pelan-pelan ke ruang bawah tanah, sampai menemukan sebuah pintu kaca yang tampak aneh dan menyeramkan. Dan saat dia mencoba melihat ke dalam,
Matt langsung terbangun dari tidurnya dan menyadari itu cuma mimpi. Paginya Sarah membawa Matt ke dapur dan mengatakan bahwa dia boleh memilih kamar sebelum anggota keluarga lain datang. Saat menyiapkan kamar-kamar tersebut, Sarah menemukan beberapa foto kematian yang disembunyikan di dalam furnitur tua rumah tersebut. Melihat foto-foto kematian itu, Sarah langsung merinding dan buru-buru membuang semuanya ke tempat sampah. Sementara itu, Matt mulai berkeliling di rumah tersebut hingga akhirnya dia memilih ruang bawah tanah sebagai kamarnya. Alasannya sederhana, di mana ada kamar mandi di dalam. Jadi kalau dia muntah, tidak ada yang perlu mendengarnya. Di ruang bawah tanah itu juga ada sebuah pintu kaca yang mengarah ke ruangan lain, tapi pintunya terkunci. Tidak lama kemudian Peter datang bersama anggota keluarga lainnya, adik Matt yang bernama Billy, dan dua sepupu mereka, bernama Wendy dan Mary. Wendy kemudian diperlihatkan ke sebuah kamar yang punya lemari sangat besar, dan saat mereka membuka pintu lemari itu, malam harinya Matt berada di ruang bawah tanah, mencoba mencari tahu apa yang ada di balik pintu kaca tersebut. Sementara ibunya sedang mengepel lantai, tapi Matt tiba-tiba melihat darah di lantai itu. Namun saat dia berkedip dan melihat lagi, ternyata itu cuma air. Beberapa saat kemudian Matt mengambil piring dari rak untuk disiapkan di meja. Tapi begitu dia mengambil sendok, piring-piring yang tadi dia letakkan di meja sudah kembali berada di rak. Dia pun bertanya pada ibunya apakah dia yang memindahkannya. Tapi Sarah bilang tidak. Tak lama setelah itu, piring-piring tersebut tiba-tiba jatuh dan pecah di belakang Matt. Sarah pun langsung minta maaf karena membuat Matt bekerja. Tapi Matt menegaskan bahwa itu bukan salahnya. Sarah mulai khawatir dan bertanya apakah Matt mulai melihat hal-hal aneh di rumah tersebut. Tapi Matt bilang semuanya baik-baik saja. Dia tidak berani mengaku karena dokter sudah memberitahu bahwa jika Matt mulai berhalusinasi, dia tidak akan bisa melanjutkan pengobatan. Malamnya Matt kembali terbangun oleh suara aneh dari balik pintu kaca. Kali ini dia melihat seorang pria berjenggot dan seorang anak laki-laki di dalam ruangan itu. Sang pria sedang mengukir simbol-simbol di tubuh mayat, sementara bocah itu memperhatikannya. Lalu pria itu mengambil alat tajam dan memotong kelopak mata mayat tersebut, tepat saat Matt terbangun lagi di tempat tidurnya. Masih bingung dan ketakutan, Matt pun berjalan ke arah pintu misterius itu. Saat dia mencoba memegang gagangnya, tangannya seperti terbakar, meninggalkan bekas luka besar di telapaknya. Matt menyembunyikan semua gangguan yang dia alami, suara-suara, bayangan, halusinasi. Dan karena itu dia masih dianggap cocok untuk menjalani tahap kedua pengobatan. Setelah kembali dari rumah sakit, Sarah mengantar Matt sampai ke depan pintu tersebut, lalu pergi untuk mengambil kunci. Di momen itu, tangan Matt tiba-tiba masuk ke dalam kulit membusuk yang seperti muncul dari dalam dinding. Namun begitu dia memanggil ibunya, dinding itu kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa. Malam berikutnya, Matt terbangun karena mendengar pintu misterius itu terbuka. Dia bangun perlahan dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Keesokan paginya, Billy datang ke ruang bawah tanah untuk mencari Matt. Dia menemukan kakaknya berada di dalam ruangan yang sebelumnya tidak bisa diakses. Matt lalu mengangkat Billy ke atas meja bedah dan memutarnya sambil bercanda. Tapi tiba-tiba Matt mendapat penglihatan, di mana ada sebuah peti mati kosong yang dipenuhi karung pasir. Putaran meja itu semakin cepat, namun untungnya Matt cepat sadar dan menghentikannya sebelum terjadi sesuatu. Tak lama kemudian Peter ikut turun ke ruangan itu dan terkejut melihat berbagai peralatan bedah berserakan di sana. Dari situlah dia akhirnya sadar bahwa rumah ini dulu bekas rumah duka, dan itulah alasan kenapa harga sewanya sangat murah. Peter menegur Sarah karena menyembunyikan fakta sebesar itu. Namun Sarah menjelaskan bahwa saat itu dia juga tidak punya pilihan lain. Yang penting Matt bisa lebih dekat dengan rumah sakit. Dia juga beralasan bahwa rumah ini tampak baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Saat makan malam, Peter memberitahu seluruh keluarga bahwa meski rumah ini pernah dipakai untuk pemakaman, sekarang rumah itu hanyalah tempat tinggal biasa. Dia lalu mengajak semua orang berpegangan tangan untuk berdoa. Namun anehnya saat mereka berdoa, Matt kembali mendapat penglihatan. Dia melihat seorang anak laki-laki bernama Jonah bersama pria berjenggot dan beberapa orang lain. Mereka duduk di meja yang sama, saling berpegangan tangan. Tubuh Jonah tampak kejang-kejang, seolah sedang terlibat dalam ritual yang tidak jelas.
Selama hal itu berlangsung, Matt terlihat sangat tegang. Keluarganya mulai cemas, tapi Sarah menjelaskan bahwa itu mungkin efek samping dari pengobatan yang dijalani Matt. Keesokan harinya di rumah sakit, Matt bertemu pasien lain bernama Nicholas, yang ternyata dia adalah seorang pendeta. Matt pun bercerita tentang penglihatan-penglihatannya, tapi Nicholas menyarankan agar dia tidak memberitahu pihak rumah sakit. Jika pihak rumah sakit tahu kalau Matt mengalami halusinasi, dia bisa dikeluarkan dari program pengobatan. Nicholas lalu memberikan nomor teleponnya dan mempersilahkan Matt menghubunginya kapan saja. Di adegan selanjutnya, sepupu kecil mereka yaitu Mary sedang bermain dengan bonekanya. Di belakangnya terlihat ada tangan-tangan keriput dengan ukiran simbol, tapi Mary tidak menyadarinya. Kemudian saat bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya, Matt mulai mendapat penglihatan lagi. Dia melihat Jonah dimarahi dan dipaksa masuk ke ruangan otopsi oleh pria berjenggot itu. Matt mengikuti mereka ke ruangan penuh mayat tersebut, dan tiba-tiba pintu di belakangnya terkunci. Dia membeku ketakutan saat menyadari ruangan itu kini dipenuhi tubuh-tubuh yang bergerak. Beberapa mayat dengan ukiran di tubuh muncul dan mengelilinginya. Untungnya keluarga Matt datang tepat pada waktunya. Seketika sosok mengerikan itu menghilang, membuat keluarga itu berpikir bahwa Matt hanya berhalusinasi. Tak lama setelah itu, Matt menemui pendeta Nicholas dan bertanya tentang penglihatannya. Nicholas memberinya nasihat singkat tentang kehidupan setelah kematian, dan dia menyarankan Matt mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh roh tersebut. Malamnya saat Matt sedang mencoba latihan sit-up, sosok tubuh hangus itu tiba-tiba muncul, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Dan ketika keluarga pulang malam, mereka menemukan Matt tanpa baju sedang mencakar dinding dengan jarinya. Sarah dan Peter langsung membawa Matt ke dokter. Namun dokter mengatakan bahwa perilaku aneh itu tidak berkaitan dengan penyakit ataupun pengobatannya. Mendengar hal itu, keluarga Matt semakin stres. Mereka akhirnya mulai kewalahan menghadapi kondisi Matt yang kian memburuk. Suatu hari saat kedua orang tua pergi, anak-anak lain meminta Wendy bermain petak umpet bersama mereka. Wendy pun setuju untuk bermain, dan mereka berdua berlari mencari tempat persembunyian. Billy masuk ke dalam dumbwaiter atau lift kecil pengangkut barang, sementara Mary bersembunyi di loteng. Tiba-tiba Billy melihat sosok hangus itu muncul di belakangnya. Karena panik, dia pun mencoba keluar, tapi pintunya macet. Beruntung Wendy muncul dan langsung membantunya. Namun tiba-tiba mereka mendengar Mary menjerit dari loteng. Mereka pun segera lari ke sana dan menemukan kaki Mary tersangkut di lantai loteng yang bolong. Matt menarik kakinya sampai lepas. Lalu dia mengintip ke dalam lubang itu. Di bawah papan lantai, Matt menemukan foto-foto dan benda-benda aneh yang disembunyikan. Di adegan berikutnya, para remaja itu mulai memeriksa temuan tersebut. Matt membuka sebuah kotak berisi barang-barang aneh yang dia bahkan tidak tahu itu apa. Lalu dia melihat foto-foto itu, dan terkejut menemukan bocah laki-laki yang selama ini muncul dalam penglihatannya. Dalam salah satu foto, Jonah terlihat mengeluarkan semacam zat aneh dari mulutnya. Matt akhirnya mengaku pada Wendy bahwa dia sudah melihat anak itu sejak hari pertama tinggal di rumah ini. Mendengar hal tersebut, Wendy langsung yakin kalau rumah itu berhantu, dan dia memutuskan mencari tahu tentang rumah tersebut dan pemiliknya. Dia pergi ke perpustakaan lokal dan akhirnya menemukan bahwa rumah duka itu dulu dijalankan oleh seorang pria bernama Ramsey Aikman. Pria berjenggot menakutkan yang selalu muncul dalam mimpinya Matt. Aikman dulu melakukan penelitian psikik pada klien-kliennya. Jonah adalah asistennya, namun bukan sekedar anak biasa. Dia adalah seorang medium. Seseorang yang bisa menjadi perantara untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Aikman memanfaatkan Jonah untuk melakukan sesi pemanggilan arwah secara rutin. Dan orang-orang dari berbagai negara datang ke tempat itu untuk menghubungi keluarga mereka yang sudah tiada. Aikman bahkan menemukan cara untuk memperkuat pemanggilan roh, yang membuat berbagai entitas muncul.
termasuk zat misterius bernama ektoplasma. Ektoplasma adalah substansi aneh menyerupai cairan atau massa putih yang keluar dari tubuh si medium. Bisa dari mulut, telinga, hidung, mata, bahkan bagian tubuh yang bawah. Ternyata semua pemanggilan roh itu dilakukan di rumah yang sekarang ditinggali oleh keluarga Campbell. Sesi-sesi tersebut sangat populer dan menarik banyak peneliti terkenal. Namun dalam satu pemanggilan roh, tiba-tiba Eggman dan 4 peserta lainnya tewas sekaligus. Penyebabnya tidak pernah bisa dijelaskan, sementara si Jonah menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. 30 tahun kemudian pada tahun 1950-an, saat pemerintah memperluas jalan raya negara bagian, proyek itu melewati area pemakaman setempat. Ketika makam-makam digali untuk dipindahkan, mereka menemukan peti kosong berisi karung pasir. Artinya seseorang telah mencuri mayat-mayat itu bertahun-tahun sebelumnya. Matt menduga bahwa Eggman atau Jonah mungkin terlibat. Setelah itu, Matt dan Wendy memanggil pendeta Nicholas untuk melihat barang-barang temuan mereka. Pendeta itu terkejut lalu menjelaskan bahwa benda-benda aneh di dalam kotak itu adalah kelopak mata manusia. Dia berteori bahwa Eggman ini melakukan praktik nekromansi, semacam sihir hitam yang menggunakan bagian tubuh dari orang mati, seperti kelopak mata untuk mengendalikan roh. Dia juga memperkuat kemampuan Jonah dengan cara yang sama, dan kemungkinan besar Eggman mengikat roh-roh tersebut untuk memperkuat pemanggilan roh yang dia lakukan. Pendeta Nicholas menjelaskan bahwa semua itu adalah ritual yang menodai tubuh orang mati. Dia lalu mengajak para remaja berdoa untuk para korban yang meninggal di rumah itu. Namun begitu mereka saling berpegangan tangan, Matt tiba-tiba terlempar ke dunia Jonah, tepat saat scenes atau pemanggilan roh terakhir sedang berlangsung. Jonah terlihat mulai menggigil hebat di depan Eggman, lalu mengeluarkan ektoplasma dari mulutnya. Tiba-tiba ektoplasma itu seperti terbakar dengan sendirinya, menyalakan api dan menghancurkan seluruh ruangan. Pada saat yang sama, Sarah baru pulang dan langsung panik melihat orang asing sedang memegang tangan Matt. Nicholas mencoba menjelaskan bahwa rumah itu dipenuhi dengan arwah, tetapi Sarah marah dan mengusirnya keluar. Sebelum pergi, dia sempat memberikan kartu namanya. Malam itu, hal-hal aneh kembali terjadi. Kamar Wendy dipenuhi dengan kelelawar, dan dia melihat sosok tubuh hangus tersebut. Sementara itu, Sarah melihat mayat dengan simbol-simbol terukir di tubuhnya. Tak lama kemudian, seluruh colokan listrik di rumah memercikan api, dan peralatan rumah tiba-tiba mengeluarkan ledakan kecil. Suara bisikan roh-roh mulai terdengar di seluruh penjuru rumah, membuat seluruh keluarga itu ketakutan. Akhirnya Sarah menyerah dan memutuskan memanggil pendeta Nicholas kembali. Setibanya di rumah, Nicholas langsung bergerak cepat menggunakan sebuah magnet suci untuk mencari sisa jenazah Jonah. Dia turun ke ruangan mortuary di basement dan menyadari bahwa Jonah rupanya terjebak dan mati di dalam tungku pembakaran. Ketika Nicholas mencoba mengambil sisa-sisa tubuh Jonah, rumah itu seperti bangun dan ada jiwanya. Pintu dan jendela menutup dan terbanting sendiri, kelelawar berterbangan, dan energi gelap memenuhi ruangan. Sementara itu, roh Jonah mulai mendekati Matt, yang sedang bersembunyi di ranjang bersama ibunya. Di luar, Nicholas berhasil membuka bagian belakang tungku dan menarik keluar sisa-sisa tubuh Jonah, lalu membungkusnya dengan kain. Meski sulit berjalan karena ditahan oleh kekuatan Jonah, Nicholas tetap memaksakan dirinya keluar rumah. Begitu dia berhasil melewati batas rumah, sosok Jonah langsung menghilang. Pendeta itu kemudian pergi membawa abunya Jonah. Sementara Matt sempat melihat roh Jonah satu kali lagi dari jendela basement sebelum dia tertidur. Malam itu keluarga mereka merasa lebih tenang. Mereka mengira semuanya telah berakhir, namun kenyataannya tidak. Di basement, Matt terbangun dengan kondisi yang mengerikan. Seluruh tubuhnya telah tergores simbol-simbol Eggman. Sarah yang berlari ke basement langsung kaget melihat kondisi anaknya, dan dia langsung membawanya ke rumah sakit.
Di tempat lain saat Nicholas sedang mengemudi pulang, dia tiba-tiba melihat Jonah duduk di kursi belakang mobilnya. Dia panik dan hampir menabrak mobil lain, tapi untung dia berhasil mengendalikan mobilnya. Pada saat yang sama, Matt dan Nicholas mengalami penglihatan yang sama. Mereka melihat Jonah saat pemanggilan roh terakhir. Dia mengeluarkan ektoplasma. Ada cahaya terang dan dalam sekejap semua orang terbakar, kecuali Jonah itu sendiri. Eggman yang sekarat memperingatkan Matt untuk segera keluar dari rumah. Dia takut kalau roh jahat yang ada di sana bakal mengambil nyawanya. Tapi sayangnya semua pintu dan jendela tiba-tiba tertutup sendiri. Alhasil Matt terjebak di dalam. Di sisi lain, Jonah masuk ke sebuah ruangan lewat dumbwaiter, berusaha mencari jalan keluar. Tanpa sadar ternyata dia justru masuk ke dalam furnace. Roh-roh jahat langsung mengunci pintunya dan Jonah pun dikremasi hidup-hidup. Begitu penglihatan itu berakhir, Pastor Nicholas sadar bahwa dia sudah membuat kesalahan besar. Dia pun langsung menelpon rumah untuk memperingatkan mereka bahwa Jonah bukanlah roh jahat, tapi teleponnya malah masuk ke voicemail. Nicholas menjelaskan bahwa semua roh yang tubuhnya pernah dicemarkan oleh Eggman masih terperangkap di dalam rumah tersebut, dan kini mereka ingin membahayakan keluarga yang tinggal di sana. Jonah sebenarnya mencoba melindungi mereka dan membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat itu. Namun karena Jonah sudah diambil dari rumah tersebut, para roh itu kini bebas dan semakin berbahaya. Nicholas pun memperingatkan mereka untuk segera meninggalkan rumah itu sekarang juga. Di rumah, Wendy yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba diserang oleh roh-roh yang mencoba mencekiknya. Beruntung dia masih bisa selamat. Sementara itu di rumah sakit, dokter memberi kabar yang buruk. Pengobatan kanker Matt tidak memberikan hasil apapun. Malam itu mungkin bisa jadi malam terakhirnya. Karena hancur mendengar kabar tersebut, kedua orang tuanya pun pergi ke kamar Matt, dan mereka kaget mengetahui bahwa Matt kabur dari rumah sakit. Di rumah angin kencang berhembus dan Wendy keluar untuk mengambil jemuran. Di saat yang sama dia melihat Matt berjalan pulang dengan membawa kapak dan tatapan yang terlihat seperti orang kerasukan. Karena panik, Wendy pun segera menutup pintu, namun Matt berhasil mendobrak masuk. Dia mengejar Wendy sampai ke ruang depan dan langsung menghantam dinding, hingga memperlihatkan mayat yang dipahat dan disembunyikan di balik tembok. Matt kemudian menarik adik-adiknya dan Wendy keluar dari rumah, mengunci semua pintu, lalu menumpuk perabotan sebagai barikade. Setelah itu, Matt terus menghantam dinding lainnya, satu persatu memperlihatkan lebih banyak mayat yang selama ini disembunyikan oleh Eggman. Mayat-mayat itu berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Matt tetap melanjutkan aksinya, menghancurkan setiap sisi rumah yang penuh rahasia kelam itu. Dia kemudian menyiram tubuh-tubuh tersebut dan dinding rumah dengan cairan formalin milik Eggman, lalu membakarnya. Foto-foto dan potongan kelopak mata manusia juga dia lemparkan ke dalam api. Tak lama, Matt dikelilingi oleh roh-roh dari tubuh yang pernah dicemarkan oleh Eggman. Menyadari dirinya mungkin akan mati, dia pun berlutut dan berteriak sekuat tenaga. Di luar, orang tua Matt, Pastor Nicholas, dan tim penyelamat sudah tiba di lokasi. Mendengar jeritan dari Matt, Peter berusaha mendobrak masuk tapi ditahan oleh polisi. Sarah pun berhasil menyelinap lewat sisi rumah dan menemukan Matt tergeletak tidak sadarkan diri. Dia segera menyeret Matt ke sudut ruangan sambil berusaha membangunkannya. Dan akhirnya jiwa-jiwa yang tersiksa itu mulai bebas dan menghilang satu persatu. Petugas pemadam kebakaran menjebol dinding dan menyelamatkan keduanya. Tim medis mencoba menyelamatkan Matt sementara Sarah menangis dan berdoa. Saat berada di ambang kematian, Matt mendapat penglihatan seolah berada di pemakaman. Di sana dia melihat Jonah yang sudah tidak lagi terbakar. Matt hampir mengikuti Jonah, tapi suara ibunya memanggil. Dan tiba-tiba Matt hidup kembali. Saat Matt membuka mata, Nicholas bisa melihat roh Jonah untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi dengan tenang. Keluarga pun berkumpul mengelilingi Matt yang selamat. Film kemudian kembali ke masa sekarang.
Dalam wawancaranya, Sarah menjelaskan bahwa kanker Matt benar-benar sudah menghilang. Dan sekarang dia hidup sehat walafiat. Rumah mereka juga sudah direnovasi dan dijual kembali, tanpa ada laporan gangguan lagi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memayatkan. Pada akhirnya semua kejadian mengerikan yang dialami keluarga ini ternyata berkaitan dengan masa lalu kelam rumah tersebut dan para roh yang masih belum tenang. Matt yang awalnya cuma ingin sembuh dari penyakit kankernya, malah harus menghadapi teror yang jauh lebih besar. Tapi justru dari situlah kebenaran akhirnya terungkap, dan semua arwah yang tersiksa bisa dibebaskan. Meski penuh ketakutan, film ini sebenarnya ngasih pesan tentang keberanian, keluarga, dan bagaimana kebenaran kadang harus diungkap meski lewat cara yang menakutkan. Dan juga kalau Matt tidak melewati semua rangkaian peristiwa ini, kemungkinan dia akan mati karena penyakit kankernya. Ya, itu artinya di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.